Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Mustaqim dengan NIM 12320413945. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan ada 6 poin. Yang pertama, sistem pemilihan kepala daerah. Yang kedua, ketentuan umum dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang ketiga, sistem kepartian dalam pemilihan kepala daerah. Yang keempat, calon perorangan atau independen dalam pemilihan kepala daerah. Yang kelima, ketentuan pidana pilkada. Yang keenam, peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005. Masuk pada materi tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan proses demokrasi langsung yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin daerah. Selanjutnya, landasan hukum dan tujuan pemilihan. Landasan hukum yaitu pilkada diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan peraturan terkait. Selanjutnya, tujuan pemilihan. Tujuan pilkada adalah untuk memilih pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan dedikasi untuk melayani masyarakat. Selanjutnya, tahapan dan proses pemilihan ada 4 bagian. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini meliputi pencalonan, verifikasi, dan penetapan calon. Yang kedua, tahap kampanye. Calon dapat menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat. Yang ketiga, tahap pencoblosan. Masyarakat memilih calon yang mereka inginkan di TPS. Yang keempat, tahap rekapitulasi dan penetapan. Rekapitulasi suara dilakukan dan KPU menetapkan pemenang. Selanjutnya, sistem pemilihan kepala daerah. Ada 3 sistem pemilihan. Yang pertama, pemilihan langsung. Pemilihan langsung yaitu masyarakat secara langsung memilih calon pemimpin mereka. Yang kedua, ada sistem tertutup, yaitu calon dipilih dari partai politik dan masyarakat memilih partai. Dan yang terakhir yaitu sistem terbuka. Masyarakat dapat memilih calon secara langsung terlepas dari partainya. Selanjutnya, ketentuan umum dalam pemilihan kepala daerah. Ada persyaratan calon, kampanye, dan pengawasan. Memasuki ke persyaratan calon. Calon harus memenuhi persyaratan tertentu seperti usia, pendidikan, dan integritas. Selanjutnya ke kampanye. Kampanye harus dilakukan secara damai dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan pilkada berjalan jujur dan adil. Selanjutnya, sistem kepartaian dalam pemilihan kepala daerah. Ada partai politik dan ada koalisi partai, dan ada juga pilihan masyarakat. Memasuki ke partai politik. Partai politik memainkan peran penting dalam pilkada. Dan koalisi partai yaitu partai-partai dapat membentuk koalisi untuk mendukung calon. Dan yang terakhir, pilihan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk memilih partai dan calon yang mereka dukung. Selanjutnya, calon perorangan atau independen dalam pemilihan kepala daerah ada 3. Yang pertama, calon independen. Calon independen dapat mencalonkan diri tanpa dukungan partai. Yang kedua, dukungan masyarakat. Calon independen harus mengumpulkan dukungan dari masyarakat. Yang ketiga, verifikasi dan penetapan. KPU memverifikasi dukungan dan menetapkan calon independen. Selanjutnya, ketentuan pidana pilkada. Yang pertama,
pelanggaran, yang kedua sanksi administratif, dan yang terakhir sanksi pidana. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ada 4. Yang pertama pencalonan, yang kedua kampanye, yang ketiga pemilihan, dan yang keempat penetapan pemenang. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pilkada, termasuk pencalonan, kampanye, dan pemilihan. Kesimpulannya, yang pertama, demokrasi. Pilkada adalah bukti nyata demokrasi di Indonesia. Yang kedua, partisipasi. Masyarakat memiliki peran penting dalam pilkada. Yang ketiga, pemimpin. Pilkada bertujuan untuk memilih pemimpin yang amanah. Sekian dari saya, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.